Selamat malam saudaraku dimanapun Anda berada. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang konsorsium 303 ya, bosku. Nah, sudah bergulir hampir 2 bulan ini kasus Verdi Sambo tentang kematian Brigadir Joshua. Nah, ini juga menjadi evaluasi bagi tubuh Polri sebetulnya ya, untuk reformasi birokrasi di tubuh Polri ini secara total dan menyeluruh. Nah, cuman saya melihat ada beberapa kejanggalan, kemudian tidak keterbukaan Polri untuk membirokrasi institusi Polri yang kita cintai ini untuk bisa berubah menjadi yang lebih bagus lagi ke depannya. Nah, ini terkait kasus Sambo, sebetulnya itu adalah murni tindak pidana pembunuhan ya, menghilangkan nyawa seseorang. Tapi buntut dari tragedi Brigadir Joshua ini sebetulnya menyeret sampai kemana-mana. Nah, sebetulnya kalau menurut saya pribadi, Brigadir J ini justru menjadi pahlawan ya bagi reformasi birokrasi di institusi kepolisian Republik Indonesia ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada publik. Barangkali masyarakat juga sudah sering mendengar analisis dari para politikus ya, kemudian para ahli-ahli pidana, kemudian pengamat nasional di negara kita ini. Nah, saya sebetulnya sekitar 2 tahun yang silam, kalau bisa dilihat di konten saya 2 tahun yang silam itu, saya juga sudah berbicara di sana tentang pungli ya waktu itu. Pungli, bagaimana di sana saya menceritakan poin pertama itu TNI masa mereka untuk mencari uang samping itu sudah habis karena zamannya sudah berubah. Kemudian yang kedua, bagaimana kepolisian waktu itu 2 tahun yang lewat di konten saya itu kepolisian itu sedang di atas angin. Kemudian saya sudah memprediksi waktu itu bahwasanya setelah keemasan militer di zaman Soeharto akan muncul di zaman reformasi ini yang berkuasa penuh itu adalah dari institusi kepolisian. Kenapa? Karena dia adalah penegak hukum dan yang menentukan hukum ini di Indonesia, itu kepolisian. Nah, sehingga wewenang yang mereka pegang ini, kemampuan secara hukum itu yang mereka miliki, mereka bisa saja mengintervensi hukum yang ada di negara ini. Tapi zaman juga berkembang, informasi terbuka secara terbuka sekali di negara demokrasi seperti di Indonesia ini. Sehingga waktu itu di konten saya sudah menyampaikan masa kepolisian ini akan segera berakhir. Nah, kita sudah melihat seiring berjalan waktu dari 2 tahun konten saya yang lampau itu sampai hari ini di tahun 2022 itu betul-betul terjadi. Nah, yang akan kita bahas adalah setelah masa kejayaan kepolisian ini selesai, waktu itu saya akan memprediksi akan munculnya ormas-ormas kemasyarakatan ataupun lembaga swadaya masyarakat, organisasi lah seperti itu yang akan menjamur kemudian bisa mengatur penegak hukum di negara ini. Nah, itu saudaraku semua bisa melihat sendiri berapa banyak sekarang ormas yang bertumbuh yang sengaja atau tidak itu sebetulnya seperti ya dipelihara oleh oknum-oknum di pemerintahan. Kenapa? Karena ormas ini sangat berguna untuk menjalankan roda pemerintahan itu sebagai buzzer-buzzernya ataupun sebagai simpatisannya waktu pemilihan ataupun seperti pilkada, kemudian pilpres ya, kemudian pemilihan ini legislatif ataupun caleg. Nah, sebetulnya ada beberapa organisasi kemasyarakatan itu yang betul-betul didesain untuk memenangkan calon-calon mereka. Nah, di situ tentu ada politik tukar tambah ya. Nah, setelah oknum-oknum dari organisasi ini memuluskan pasangannya untuk bisa memerintah, apakah itu di daerah ataupun di pusat, ya tentu ada tukar tambahnya. Apakah itu proyek ataupun beberapa kegiatan mereka yang dilegalisasi seperti itu. Nah, luar dari topik itu bosku, saya di konten berikutnya nanti akan menjelaskan setelah rezim militeristik di zaman Soeharto di era Orde Baru itu selesai, kemudian di zaman reformasi institusi kepolisian itu terlalu di atas angin. Nah, hari ini kita sudah melihat ambang kejayaan itu akan segera pudar. Nah, cuman agak aneh saja menurut saya institusi sekelas kepolisian ini ya. Kenapa bisa kasus seperti Brigadir Joshua ini adalah murni dari tindak pidana ya, yaitu menghilangkan nyawa seseorang dan itu adalah polisi dan dia juga merupakan ajudan dari petinggi Polri bintang 2.
Nah, ini polisi saja kasusnya bisa begini, apalagi masyarakat luas, apapun ceritanya yang terjadi di masyarakat kita itu, ya semua orang juga tentu sudah paham bahwasanya hukum itu nggak berlaku. Bahkan sering miris kita mendengarnya untuk masyarakat kecil. Kemudian ada beberapa aturan perundangan itu yang sengaja atau tidak disengaja sudah melindungi beberapa oknum-oknum seperti itu. Nah, saya akan membahas malam ini di obrolan santai ini kepada bosku terkait kasus Sambo ya. Nah, di kasus Ferdi Sambo ini selain menghilangkan nyawa seseorang, apakah nanti di persidangan fakta persidangannya itu mengacu kepada pembunuhan berencana ataupun apapun lah itu. Nah, luar dari itu sebetulnya Ferdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka murni melakukan tindak pidana. Nah, itu cukup berat ya. Kalau di negara kita yang menganut azas HAM, kemudian demokrasi, ini hukumannya sangat berat, bosku. Nah, jadi yang akan saya bahas adalah kenapa seperti kasus Brigadir Joshua ini susah sekali, kayak ada yang ditutup-tutupi, seperti yang disampaikan oleh pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua. Sebetulnya ada beberapa poin yang akan saya bahas di sini. Nah, pertama, kalau nggak ada kasus Brigadir Joshua ini, kita juga nggak akan pernah mendengar itu apa artinya konsorsium 303. Nah, sebetulnya konsorsium 303 itu bukan hal baru. Ya, semua orang mungkin sebelum kasus ini bergulir, ya sudah pada tahu kenapa begitu judi online itu sangat marak sekali di negara kita ini. Dan memang ini adalah bisnis yang sangat menggiurkan bagi sebagian bandar gitu ya. Nah, perputaran uang di situ cukup tinggi, kemudian margin yang dihasilkan cukup tinggi, dan kita itu di negara Indonesia itu SDM, artinya masih banyak orang yang berharap untuk kaya mendadak itu masih sangat banyak di negara kita. Nah, dengan bertaruh judi ataupun dalam bentuk permainan, ya slot game seperti itu ya berharap mereka bisa menghasilkan uang di sana. Padahal ini adalah sebuah trik ataupun sebuah bisnis yang dijalankan oleh para bandar-bandar ini untuk meraup keuntungan dari masyarakat kita. Cuman efeknya sangat panjang. Untuk jangka panjang, bangsa kita ini memang terancam ya, terancam generasi muda kita itu mengalami defisit secara pengetahuan, karakter, dan etika. Nah, ini akan merembet kemana-mana. Nah, dengan adanya konsorsium 303 ini sebetulnya saudaraku semuanya, ini membuka mata masyarakat bagaimana Polri sekitar 10 tahun ini ataupun lebih mereka sudah bermain api dengan masyarakatnya sendiri. Nah, di sini saya menggarisbawahi itu adalah berupa oknum-oknum. Cuman terkadang oknumnya terlalu banyak ya. Kita juga sekarang udah informasi terbuka, kita juga sering setiap hari melihat di berita-berita mainstream itu bagaimana oknum-oknum polisi, pertama bagaimana di jalan raya menilang, kemudian bagaimana surat tilang yang nggak dikasih, masih melakukan pungli, kemudian ada beberapa oknum yang menyelewengkan wewenang dia seperti penyelundupan narkoba, kemudian backing-backing untuk bandar judi, kemudian untuk galian C ya, ataupun yang membackingi ini tambang ilegal seperti itu. Dan kita juga sudah mendengar cukup sering, apalagi di zaman sekarang ya berita itu dari mana-mana seperti di televisi, di info-info media mainstream saat ini. Nah, dengan ada kejadian konsorsium 303 ini tentu menurut kita, menurut pendapat kita, menurut yang kita amati ya sejak bergulirnya kasus Brigadir J ini adalah bagaimana di level-level atas ini kayak ada yang ditutup-tutupi. Nah, sebetulnya karena dia sudah berkarat di situ, menurut saya pribadi, oknum ini nggak satu dan bahkan mungkin mereka berkompetisi juga di situ, ya, baik itu di petinggi Polri ataupun di daerah seperti itu. Karena di zaman ini kita melihat strata ataupun tingkat finansial seseorang itu ditentukan seberapa dia punya harta, kemudian kekayaan dia bagaimana. Jadi pangkat dan segala macam itu juga sudah nggak penting ya akhir-akhir ini kalau kita melihat, karena yang paling penting itu ketika kamu punya cukup uang,
cukup peran, kemudian kamu ya bisa saja mengatur petinggimu karena kalau kita melihat sekelas Kapolres saja itu jabatan nggak lama-lama amat itu di satu kabupaten atau kota madya. Begitu juga dengan Kapolda gitu. Jadi kita melihat jabatan pimpinan di Polri ini seperti jabatan politis seperti itu. Dan ya mungkin Polri sendiri ya akan ada antrian ya, ada antrian yang harus diperjuangkan di situ. Cuman kalau penegak hukum bijak selain kepolisian seperti itu menyikapi ini sebetulnya menurut saya pribadi polisi lagi tidak baik-baik saja hari ini. Kalau polisi sekelas Kapolri nggak ngambil sikap tegas ya, maksudnya saya melihat Kapolri hari-hari ini berbicara itu terlalu formalitas dan seperti ada yang tertekan ya dari psikologi dia. Kita paham Pak Kapolri ini orangnya tenang ya, tenang, karakter dia itu teduh ya, teduh. Tapi kalau untuk sekelas pemegang tongkat komando, harusnya seorang Kapolri betul-betul menunjukkan taringnya di sini, karena dia adalah penegak hukum. Nah, kita juga nggak tahu apakah selama ini kan namanya Kapolri itu kan dulu juga dirintis dari pangkat-pangkat yang menengah ke atas seperti itu. Nah, kita juga nggak tahu hubungan masa lalu itu seperti apa, apakah ada salah satu yang diatur ya, jiwa korsa, satuan, kemudian kode etik untuk menjaga satu sama lain. Seperti itu. Nah, itu tugas Kapolri memang cukup berat. Dia harus membirokrasi secara total. Dia harus reformasi institusi Polri ini secara total. Kalau mau polisi ini masih dipandang, polisi ini masih diharapkan di negara ini. Nah, akhir-akhir ini sebagian orang ya runtuh kepercayaannya terhadap kepolisian. Nah, ini belum telat sebetulnya. Nah, cuman setelah terjadi beberapa kasus, harusnya catatan penting bagi aparat kepolisian. Ya, setidaknya tunjukkanlah bagaimana seorang polisi itu bertindak ya. Jadi terkadang pencitraan itu terlalu lebay dan terlalu palsu menurut kita. Jadi ada beberapa sekarang polisi yang menunjukkan bagaimana mengayomi masyarakat. Menurut saya pribadi, polisi itu sebetulnya menunjukkan sifatnya garang ya, mengayomi. Kemudian garang ini artinya bukan menindas orang ya. Kalau sesuatu yang tidak diharapkan untuk kepentingan politis, untuk cari nama, cari muka, itu polisi nggak harus bermanis-manis, nggak harus formalitas seperti itu kalau menurut saya pribadi. Karena dia adalah penegak hukum. Anda juga sebagai yang bekerja di institusi Polri itu nggak perlu pencitraan itu sangat nggak penting ya. Dan juga nggak penting juga Anda harus terlihat keren di masyarakat. Karena yang masyarakat butuhkan itu Anda sudah dikasih amanah, ya Anda sebagai penegak hukum yang bersalah sikat, angkat terus ya, dan diadili sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi nggak perlu ada pencitraan, karena polisi itu dibentuk ya, diatur dalam perundang-undangan itu untuk mengayomi. Pertama pasti mengayomi, kalau ada yang salah, ayo kalian jangan berbuat seperti ini. Ya, kemudian kalau ada yang salah ya ditindak, diangkat terus, jangan pikirkan emblem-emblem lain gitu. Ya, itu yang perlu kita tekankan kepada kepolisian hari-hari ini. Dan udah terjadilah beberapa kayak gini, ada yang sudah mulai pencitraan di sosial media, kemudian masih ada juga yang menunjukkan arogansi Polri ya, oknum-oknum tertentu yang dengan PD-nya masih arogan seperti itu. Anda itu memang harus beribawa gitu. Yang salah sikat, yang melanggar aturan sikat, diseret itu ke pengadilan ataupun dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi memang harus begitu. Nah, sebetulnya kenapa akhir-akhir ini yang arogan makin arogan? Karena ya mungkin ada beberapa oknum yang mendapatkan pendapatan yang cukup ya dari mungkin membackingi suatu bandar ataupun ya hal-hal negatif di negara ini. Kemudian ada juga yang arogan untuk bisa mendapatkan simpatisan ya dari beberapa pengusaha. Adalah oknum-oknum seperti itu, pasti ada di negara kita. Dan kemudian yang juga melakukan pencitraan itu terlalu lebay juga ada, dengan untuk mengharapkan bisa jadi kepala daerah, untuk bisa jadi menteri ya. Menurut saya sih sudah jauh dari yang kita harapkan di institusi Polri ini. Ya itu sih, kalau menurut saya arogansi Polri itu kurang-kurangi, kemudian pencitraan yang untuk kalau saya pensiun nanti saya bisa promosikan jadi menteri, saya bisa mencalonkan di daerah saya sebagai gubernur ataupun wali kota, bupati. Ya jalanilah sesuai
apa yang ditugaskan untuk kalian saat kalian berdinas seperti itu. Nah, kita bukan mengajari polisi, cuman kadang-kadang kita juga sudah muak juga. Kadang kita juga sudah ya sepele jadinya melihat gitu. Karena apa? Karena kita melihatnya itu dari sisi produktivitas. Yang kita harapkan apapun itu dari pemerintah, baik institusi TNI, Polri, pegawai negeri, semuanya lah di negara ini yang dibiayai melalui pajak ya, yang dibayarkan melalui APBN, ya harusnya menunjukkan kinerja yang bagus lah ya. Itu yang diharapkan oleh pemerintah, diharapkan oleh masyarakat itu ya kerjaan yang bagus, nggak usah terlalu banyak pencitraan, kemudian jangan menganggap juga Anda bertangan besi, kemudian kebal hukum, ya nggak berlaku di negara ini. Ya baik-baik saja lah, karena ini juga sudah disorot dan semua orang bebas mengeluarkan pendapatnya dimanapun. Ya sekarang zaman sosial media ini cukup membuat mata publik itu terbuka dan tidak semua orang juga sekarang yang bodoh ya. Dan tidak juga semua orang hari-hari ini mau dibodoh-bodohin seperti itu. Nah, masyarakat itu udah cukup pintar. Mereka bisa belajar dari YouTube, mereka dapat informasi dari YouTube, televisi mungkin sebagian sudah ada meninggalkan. Kemudian juga udah ada dapat berita dari aplikasi TikTok ataupun Instagram seperti itu. Jadi udah akses berita itu sudah sangat gampang di zaman-zaman ini. Jadi kita berharap sih polisi bisa dengar ini. Ya. Kemudian kita melihat ada beberapa kasus ataupun oknum-oknum yang ya mafia hukum ya seperti itu. Polisi itu kan yang nangkap, kemudian yang menentukan yang seret dia ke pengadilan itu jaksa, kemudian si hakim yang menentukan dan ada pengacara yang membela di situ di persidangan. Nah, kadang-kadang kita melihat juga kolaborasi ini terlalu apik. Kadang-kadang karena polisi yang bagian nangkap bisa saling tutup menutupi lah, ada tukar tambah lah misalnya dengan beberapa oknum kejaksaan ya. Kita boleh jujur mungkin ada di beberapa kasus ya seperti itu masih ada itu terjadi, tapi kita berharap sudahilah permainan-permainan seperti ini ya, karena negara kita tidak akan bisa maju kalau kita masih ortodok ya. Kalau menurut saya itu gaya-gaya lama yang harus tinggalkan. Sedangkan coba Anda kalau melihat potensi-potensi generasi muda yang ke depan itu zaman-zaman kaum milenial sekarang ini juga sudah cerdas seperti itu. Jadi yang mereka tuntut itu adalah produktivitas, nggak perlu terlalu banyak gaya-gaya formalitas ya dalam berkata-kata di negara ini. Jalankan aja. Mafia hukum tadi, mafia hukum ya jangan lagi ada kerjasama untuk bagaimana beritikat jahat di sebuah proses peradilan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang kita mau bahas itu dengan adanya konsorsium 303, kemudian ada beberapa kasus yang hilang di peredaran. Nah, ini kan yang lagi tren nih daun ini sekarang kan perjudian online ya, konsorsium 303. Tapi sepertinya beberapa kasus narkoba itu dilupakan ya. Dan ini efeknya sama dua-duanya itu sama-sama merusak. Salah satunya judi ya, untuk orang bisa kuat begadang bermain judi juga memakai sabu narkoba. Ini kok sudah bertahun-tahun kok nggak bisa tuntas ya. Padahal kalau dibilang polisi ya nggak kurang-kurang juga, intelnya juga nggak kurang, sekolahnya juga nggak kurang untuk itu. Kok bisa? Hah? Kok bisa website perjudian masih bisa jalan, beberapa masih bisa jalan? Apa kurang cerdas untuk mengetahui ini? Ya kan sudah ada beberapa YouTuber ataupun tokoh-tokoh yang nyampaikan, kayak siapa yang di Jakarta itu, Lim itu ya, si Alfian Lim itu. Kalau Anda mau tangkap itu, ya saya kasih tahu satu-satu. Tapi kan polisi nggak ada yang mau. Nggak ada itikat baik untuk ke sana. Padahal orang yang udah memberikan informasi ke itu harusnya itu difasilitasi gitu loh. Karena dia menyumbangkan pemikiran yang besar untuk bangsa ini. Jangan seolah-olah itu dibuat seperti ini ya, mencari panggung ataupun mencari sebuah nama yang tenar gitu. Itu kan data-data dia kan berarti bisa dia pertanggungjawabkan. Ya harusnya kepolisian respon itu dong, ya. Jadi seperti kayak macam anak-anak ya, kita lihat kurang greget seperti itu. Jadi apalagi yang kurang? Kalau
dilihat dari personil udah oke, ya. Hari-hari ini polisi itu kalau dipandang tuh udah paling oke lah, apalagi kalau Brimob udah turun pakai rompi lah, senjata ini itu, tapi kok hukum di negara ini ya gini-gini aja, ya. Makin hancur malah menurut saya. Kemudian judi makin merebak, itu yang tembak-tembak ikan itu, ya. Coba tanya itu yang banyak itu LSM ataupun tokoh-tokoh seperti Zainuddin Purba itu di Binjai, udah teriak-teriak itu di depan Polda, kampanye apa sendiri, demo, ya, rusak generasi muda aku di sana. Siapa yang merespon? Nggak ada yang merespon, ya. Kapolda apa nggak mungkin nggak tahu itu, ya tahu, ya. Terakhir ya dibakar juga gubuk-gubuk sabu, kemudian ya gitu-gitu aja, nggak ada tersangkanya. Dan kayak main kucing-kucingan seperti itu. Dan satu lagi, nggak ada itikat baik dari kepolisian untuk membasmi, ya, perjudian itu dan narkoba. Ya, jangan karena konsorsium 303 seolah-olah narkoba ini dilupakan, padahal ini merusak generasi. Coba bayangkan generasi muda hari-hari ini. Itu narkoba itu udah kayak ngisap rokok aja, ya. Maksudnya sudah hal yang sangat-sangat kecanduan lah seperti itu. Sudah rusak. Nah, kalau udah generasi muda nih rusak, cobalah bayangkan. Gimana masyarakat mau mengadukan ke polisi? Yang hilang itu jemuran kainnya, celana jeansnya, sepatu anaknya, ya, sepeda anaknya. Kalau dihargai masih 200.000, 300.000, mau bikin laporan ke polsek nggak mungkin. Nah, bagi pecandu ini, generasi muda dia nggak mikir panjang. Ada jemuran kain mama, angkat, jual 50, udah bisa nyabu, seperti itu. Jadi sebetulnya membuat gaduh di tengah masyarakat. Nah, kalau itu ditanya semua masyarakat itu ya pasti, ya betul Pak, ya, memang itu yang terjadi di daerah saya, ya. Pantang ini kadang pagar rumah pun ya bisa diangkat, jendela rumah, pintu rumah bisa diangkat semua. Kenapa? Karena ketergantungan dengan sabu, tidak punya pekerjaan tetap, kemudian tidak ada uang, yang ada apa? Maling. Ya itu menyebabkan orang yang penting hari-hari ini menyelamatkan dirinya masing-masing, ya, nggak peduli dengan tetangga, lingkungan, nggak perlu mau terlalu kenal dengan orang, ya itu yang terjadi. Jadi jati diri leluhur bangsa Indonesia yang sosialnya itu tinggi ya jadi sendiri-sendiri, karena yang paling penting bagi mereka bagaimana menyelamatkan keluarga mereka dan anak-anak mereka. Nah ini kan harusnya jadi pelajaran untuk pemerintah. Nah jangan pemerintah itu terlalu ngomongnya itu terlalu formalitas demi bangsa dan negara, tapi kita nggak lihat ada satu keyakinan penuh untuk membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Nah itu sih harapan kita, ya narkoba itu selesaikan secepatnya, ya. Kalau nggak tahu cari tahu lah, masa polisi nggak bisa cari tahu, ya kan? Itu udah banyak yang keluar. Kalau mau Anda mau membasmi narkoba di daerah saya, hubungi saya antar ke sana. Ya coba seperti Alfian Lim itu kalau nggak salah ya, yang di YouTube juga dia ada LSM itu yang wajunya merah hitam itu. Yang dia bongkar mafia di kepolisian, mafia di kejaksaan seperti itu. Dengarkan dia, kan dia udah bilang kalau mau nangkap bandar ya ajak saya tunjukkan semua. Tapi polisi nggak ada itikat baik untuk itu, ya. Kemudian ada Zainuddin Purba itu yang di anggota Dewan Provinsi Sumatera Utara itu, yang orang asli Binjai, ya. Dia keluar lagi bawa toa, cuma berdua dia depan Polda ngomong, ya. Hancur generasi kami karena ada lapak-lapak narkoba di kampung kami. Ya, sudah rusak semua, dibikin generasi muda, termasuk yang sudah berkeluarga nggak ingat lagi keluarganya untuk menafkahi anaknya. Ya, tapi ada nggak polisi kayak itu? Ada, kalau udah heboh di TikTok, udah heboh di YouTube semua, udah baru dibakar, nggak ada tersangkanya. Ya, kalaupun ada, ya nggak bandarnya yang besar. Ya kalau polisi mau nangani itu, temui Pak Zainuddin Purba juga bukan orang sembarangan. Dia juga anggota dewan, temui dia, tanya, ya kan? Dia pasti nunjukkan ini, basmi ini. Ya selidiki dong, jangan berspekulasi di media, kita harus begini pencitraan. Kadang kita juga udah bosan juga kalau dengerin polisi ngasih keterangan pers seperti itu, ya. Seperti yang Jenderal Bintang 2 yang di Mabes Polri itu. Kadang blunder, kebanyakan blunder, ya. Jangan anggap ini kita memberikan apa ya, justifikasi ataupun kita merendahkan martabat Polri. Justru kita ngomong ini supaya Polri itu cepat berbenah diri, ya. Organisasi yang kita sayangkan untuk penegak hukum. Coba bayangkan kalau nggak ada polisi. Kalau kita terjadi apa-apa sekarang ini, kita melapornya ke polisi kan. Nah, cuma kita pengennya polisi itu ya betul-betul yang kita inginkan seperti itu. Ya. Judi online tuh.
Di websitenya itu masih sering muncul itu, yang inilah, yang itu, ya masih banyak yang ditangkap yang main-main. Ya, Pak, ya, masa gitu, ya. Sudah kita menghargai polisi itu berpangkat loh, ya, orang pinter loh, disekolahkan. Kok yang kayak gitu? Aduh, susah ngomong kita kadang, ya. Itu satu lagi kesenjangan sosial juga ya, kesenjangan sosial, ya akhir-akhir ini ya bisa kita lihat ya, kayak konten saya 2 tahun lewat itu terjadi kesenjangan sosial ya, di mana tentara ya nikmati gaji pokok dan beberapa tunjangan ya dengan hidup sederhana, mengabdi ya sesuai dengan cita-cita mereka waktu di Lemdik, di lembaga pendidikan. Memang ya mereka sudah disumpah sebagai prajurit sejati yang mengabdikan dirinya untuk merah putih. Ya sudah, ada beberapa pengamat ataupun orang-orang pintar negeri ini bilang kalau Anda mau kaya ya jangan jadi TNI Polri ataupun jadi pegawai, nggak usah, jadi pengusaha aja ya, karena nggak ada satu alasan Anda untuk bisa kaya di situ. Kalau Anda kaya ya dipertanyakan kaya itu dari mana, gajinya jelas, tunjangan jelas. Dengan harga-harga sekarang seperti ini ya hanya bisa cukup lah untuk sekolahkan anak, untuk beli rumah, ya sebatas itu. Tapi kalau Anda jajarkan mobil mewah Anda, kemudian gaya hidup Anda hedonis, satu kemeja Anda 7-8 juta, waduh, pengusaha aja nggak gitu, ya. Nah itu kesenjangan sosial nih yang akhirnya memecah belah NKRI ini. Nah kemudian karena kesenjangan sosial ini dilihat, akhirnya bukan nggak ada loh polisi yang baik di Republik ini. Banyak, tapi gara-gara mengikuti alur, mengikuti satu komunitas yang dilihatnya ya saya kerja baik, saya ngabdikan diri di pelosok sana sini, hidup saya begini, anak-anak saya nanti mau sekolah di mana ataupun kesejahteraan keluarga saya ke depan siapa yang mau tanggung jawab, akhirnya terkontaminasi itu. Jadi kalau ada yang rusak itu memang sebetulnya harus dicepat diselesaikan. Kalau nggak polisi yang baik juga terancam jelek gara-gara itu. Bukan nggak ada, banyak kok orang yang idealis tapi non-job, nggak ada apa-apa, promosi ya berkurang. Ya, yang paling cepat kan yang siapa bela pimpinannya, yang kasih ini, yang kasih ya nilai sendirilah. Kita kadang-kadang udah capek juga ya. Padahal konten saya nggak membahas yang beginian, tapi lama-lama juga kemarin saya baru bahas tahun depan kita kiamat ekonomi, tahun 2023 kita mikirkan untuk makan, untuk orang bisa bertahan hidup, malah sistem di negara ini untuk hukum begini ya, aparatnya juga banyak oknum-oknum lah kita bilang. Tapi itu kita memberikan masukan. Saya melihat satu lagi di tubuh kepolisian ini nggak ada satu program yang berkesinambungan itu berganti Kapolri, berganti sistemnya maksudnya nggak ada yang berkesinambungan. Waktu Pak Tito tuh naik, yo polisi subuh-subuh tuh udah berdiri jalan semua ngatur ini. Begitu habis itu udah jarang lagi kelihatan. Dulu wajib foto-foto di jalan ya, dipotoi realisasinya, bukti. Ada propamnya saya lihat di situ yang ngawasi datang nggak polisinya di absen satu. Kan pernah lihat, masyarakat juga pernah lihat. Waktu Pak Tito itu ya, semua polisi pagi udah berdiri. Ya bukan di lantas saja, bukan dari satuan unit lantas, bahkan ada yang dari Polsek, ya dia dari Sabara, dari Babinsa, apa semua tuh bantu pagi-pagi untuk anak sekolah, orang mau ke kantor, mengurai kemacetan seperti itu. Nah sekarang coba lihat, ya udah berkurang lagi tuh, ya mungkin di beberapa kota iyalah, tapi di daerah sudah mulai berkurang. Artinya program Kapolri itu nggak berkesinambungan. Harusnya itu kan dilanjutkan terus, sesuatu yang positif yang membantu orang mengurai kemacetan di saat jam-jam sibuk seperti itu. Ya minimal pagi hari lah. Ada yang nyebrangin anak sekolah gitu, membantu lalu lintas seperti itu. Nah, terus satu lagi yang terakhir poinnya, kenapa ini bisa terjadi di negara ini? Banyak beberapa kasus terakhir ini seperti kasus seperti Sambo, kemudian yang lain-lain ya. Nah, itu sebetulnya ya kerakusan dalam menjabat suatu jabatan politis menurut saya. Nah ini harus jadi introspeksi juga untuk presiden. Kita bangga nih sama Presiden Pak Jokowi. Cuman kita melihat ya dari polisi ini terlalu banyak jenderal menurut saya. Terlalu banyak kali. Ya jenderal bintang 1, bintang berapa orang, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Sehingga marwah jenderal itu nggak dipelihara. Ya, harusnya itu yang jenderal itu yang betul-betul kita segani, ya. Terus kalau kepolisian ini jangan pernah ada di luar institusi polisi itu menjabat
jabatan politis. Ya, cobalah lihat akhir-akhir ini ya. Ketua KPK kepolisian, kepala Bulog kepolisian, kepala BNN kepolisian, BNPT ya ini segala macam dari polisi. Ya, gimana lingkarannya itu saja ya? Artinya, kalau mau suatu sistem itu bagus, harus dengan orang-orang yang prestasinya berbeda-beda, cara pikirnya berbeda-beda. Jadi yang dibilang oleh Rocky Gerung itu betul. Kita baru bisa membangun bangsa ini yaitu dengan argumen. Jadi kita tuh berdiskusi, berdebat dengan argumen, ya bukan dengan sentimen. Tapi kalau masih satu korup yang ngurusi negara ini, ya ketua KPK dia, kepala BNPT dia, BNN dia, kepala Bulog dia, kepala BIN juga itu, ya. Jadi kan ini kayak satu lingkaran mereka, ya. Kemungkinan untuk menutupi satu sama lain itu lebih tinggi. Nah, karena ini tertuang di kode etik, saling menjaga. Ada rasa korup satu korsa, ya itu nggak dipungkiri lagi, saudaraku. Jadi kalau mau institusi Polri ini betul-betul bagus ke depan, saya rasa nih presiden sudahlah, ya kalau mau ganti ke Polri ya diganti, kalau enggak ya dipanggil, ya bisa nggak selesaikan nih, berapa lama? Ya ditanya, itu kan orang-orang yang sudah dididik, sudah sespin semua, bahkan sudah ada yang Lemhanas ya. Aduh, hal-hal kayak gini kita sebagai masyarakat hanya menonton bagaimana kelucuan di negara ini. Jadi harapan kita, kalaupun ini didengar, sebetulnya kalian juga sudah paham, kalian juga sudah mengerti, ya. Tapi kalian pura-pura nggak tahu untuk menjalani ini. Ya, saya berharap dukunglah program pemerintah ini, ya. Pemerintahan Presiden Jokowi ini bukan hal-hal yang main-main, ya. Dan saya juga nggak mau ada yang mengambil keadaan ini untuk kepentingan politik, ya, untuk menghancurkan sisa-sisa dari pemerintahnya legal ini untuk black campaign, ya. Menurut saya pribadi, Pak Presiden Jokowi sudah sangat bagus menjalankan roda pemerintahan. Kalau ada pun kurangnya, biasa, ya. Dan kita berharap penggantian setelah ini bisa melanjutkan yang sudah bagus dan memperbagus yang belum bagus, seperti itu. Jadi jangan ada politik identitas lagi di negeri ini. Itu harapan kita, ya. Jangan ada beberapa politikus mengambil momen ini untuk bisa mencari panggung, ya. Nggak apa-apa, kita antarkan Pak Jokowi karena dia sah, dia legal menjabat di negara ini, sudah dikukuhkan 5 tahun jabatannya di periode kedua, kita antarkan sampai 2024, ya. Setelah ini kalau masih ada kurang, ya itu adalah tanggung jawab untuk melanjutkan cita-cita bangsa oleh presiden setelah ini. Tapi setidaknya jangan jadi bahan ini ya untuk black campaign seperti itu. Nah, kita berharap negara ini mari kita kawal bersama-sama, masyarakat, bukan saja pemerintah ya, tapi masyarakat juga harus cerdas. Kalau kita punya buah pemikiran ya sampaikan saja. Sekarang sudah zaman yang sangat terbuka sekali untuk informasi ya, nggak ada yang batasi. Itu tandanya kita masih menganut azas demokrasi dan kita menjunjung tinggi HAM, hak asasi manusia itu melekat pada diri seseorang. Nah itu harapan kita ya, mudah-mudahan kita tunggu ya. Ini sudah akhir tahun, sudah bulan 10, ya paling lama tahun depan lah. Jangan lagi dari institusi kepolisian semua ya, karena ini juga akan menjaga kode etik satu sama lain. Itu yang menyebabkan mafia peradilan. Oke. Terakhir saya sampaikan kesimpulannya. Pertama poin kita, dengan adanya kasus Brigadir D terungkap konsorsium 303, kemudian bagaimana mafia peradilan itu saling kong-kali-kong satu sama lain ya. Kemarin ada informasi hakim juga tertangkap tangan oleh KPK untuk kasus suap seperti itu. Itu kan sangat miris, sebagai wakil Tuhan di muka bumi itu adalah hakim. Kalau hakimnya begini bagaimana? Ya, itu yang kita harapkan. Dan satu lagi, kita berharap juga lah kepada Bapak Presiden ataupun pejabat ya, kalau bisa ya jangan dari institusi kepolisian semua, karena nanti akan ada satu darah, satu korup itu saling menutupi satu sama lain. Jadi mari kita bangun bangsa ini dengan argumen, ya bukan dengan sentimen, kata Bung Rocky Gerung, itu bagus sebetulnya. Pemikiran-pemikiran anak bangsa, dia harus berdebat, dia harus diskusi, dia harus mengawasi satu sama lain. Barulah terjadi yang sesuatu yang kita harapkan, yaitu roda pemerintahan yang bagus, ada yang mengontrol, ada yang dikontrol, seperti itu. Nah, juga pada anggota dewan, ya jangan ini ya, jangan hanya ngambil posisi untuk politis saja, ya juga berbuat. Nah, saya yang sangat suka itu adalah anggota dewan yang ketika dia berbicara tentang pangan sama penyakit lembu ya,
dan saya juga belum terlalu detail mengetahui siapa ini anggota dewan ini. Tapi menurut saya dia sangat pintar sekali. Bagaimana dia bisa dari sekjen pertanian tak apa itu segala macam itu bisa bengong dibikinnya, karena dia datanya kuat dan cara berpikirnya juga cerdas. Nah, yang kita harapkan juga anggota dewan juga cerdas seperti itu, ya. Bukan yang lain nggak cerdas, cuman terlalu banyak formalitas dan kata-kata demi bangsa dan negara itu. Masyarakat udah nggak peduli itu. Kita hanya melihat cara Anda, kita hanya menilai. Ya, itu saja, saudaraku. Malam hari ini sharing-sharing kita di konten YouTube. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sebetulnya saya fokus konten YouTube-nya nggak ke dunia politik dan pemerintahan seperti ini. Saya lebih mengedukasi kepada masyarakat untuk sektor pangan. Tapi izinkan saya malam hari ini mengulas ini, karena mumpung kasusnya lagi hangat-hangat, jangan dingin lagi kayak gini. Segera reformasi birokrasi di negara kita ini, kita berharap penegakan hukum bagus. Kenapa? Karena berdampak terhadap usaha investasi di Indonesia. Kalau hukumnya bagus, pengusahanya jalan, investasinya jalan, kemakmuran masyarakatnya tercukupi, gaji untuk karyawan tercukupi, ya, dengan layak, Indonesia maju. Pajaknya ngalir ke negara, bisa gaji Anda, ya, yang digaji oleh negara. Oke, saudaraku, terima kasih atas kunjungannya, tontonannya di channel YouTube saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, selamat malam.